Baik, kita mulai. Jadi sementara ini Pak Soeku masih di sana. Saya diminta untuk membuka ujian skripsi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kami hormati Bu Sunarti, SKM MTes yang berbahagia Bapak Aloysius Fajar Panurian. Dengan judul pengaruh tuduhan tentang pencegahan demam berdarah denggi terhadap pengetahuan dan sikap masyarakat di Desa Teluk Sindul, Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuasulu tahun 2023 ya. Hari ini kita akan melaksanakan ujian skripsi ini. Ada 3 tahap nanti Bapak presentasi kira-kira sekitar 15 menit lah ya. Kita berikan waktu, kemudian ada pertanyaan nanti dari tim penguji ya. Pendalaman terhadap skripsi yang Bapak buat ini. Kemudian yang ketiga adalah kesimpulan ya, pelaksanaan hasil ujian yang sudah berjalan. Baik, sebelum kita mulai saya tanya dulu Bapak ya. Keadaannya siapa ya? Siap ya? Siap ya? Siap jasmani rohani ya? Ya, supaya nanti kalau menjawab pertanyaan itu akan lebih mudah ya. Ya, kemudian siap untuk melaksanakan ujian ya. Baik, itu efektifnya waktu hari ini. Saya persilakan berdoa dulu Pak. Ya, silakan. Presentasinya. Baik, selamat siang. Ya, silakan, mungkin bisa dibesarkan ini. Yang gambar Jelas. Pakai tangan nggak bisa ya? Ya, silakan. Baik, yang saya hormati Ibu Dua dan Ibu Sunarti sebagai penguji. Jadi saya ingin mempresentasikan tentang sidang skripsi saya dengan judul skripsi adalah pengaruh tuduhan tentang pencegahan demam berdarah dengue atau DBD terhadap pengetahuan dan sikap masyarakat di Desa Teluk Sindul, Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuasulu tahun 2023. Bab 1 yang pendahuluan latar belakang DBD banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis di mana Asia menempati urutan pertama di dunia dengan jumlah penderita DBD setiap tahunnya. Prevalensi DBD di 180 negara mencapai 3,9 miliar orang. Prevalensi DBD di Indonesia sendiri tahun 2002 berjumlah 131.265 kasus. Sedangkan kematiannya adalah 1.135 kasus. Di Provinsi Kalimantan Barat sendiri berjumlah kasusnya adalah 664. Dan di Kabupaten Kapuasulu terdapat 162 kasus di tahun 2022 dan 1 kasus kematian pada tahun 2022. Di Kecamatan Bika tahun 2022 terdapat 9 kasus, yaitu di Desa Teluk Sindul, terletak di Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuasulu. Rumusan masalah: 1. Apakah penyuluhan tentang pencegahan demam berdarah berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat dalam pencegahan DBD? 2. Apakah terdapat perbedaan antara tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat sebelum dan setelah penyuluhan kesehatan? Tujuan penelitian, tujuan umum, mengetahui pengaruh tuduhan tentang pencegahan demam berdarah terhadap pengetahuan dan sikap masyarakat Desa Teluk Sindul, Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuasulu. Tujuan khusus mendeskripsikan pengetahuan dan sikap masyarakat Desa Teluk Sindul, Kecamatan Bika. Mengetahui pengaruh penyuluhan tentang pencegahan DBD terhadap pengetahuan, mengetahui pengaruh penyuluhan tentang pencegahan DBD terhadap sikap masyarakat Desa Teluk Sindul, Kecamatan Bika. Manfaat penelitian, manfaat teoritik sebagai untuk mengembangkan ilmu kesehatan masyarakat, khususnya pemerintah promosi kesehatan dan ilmu berlaku untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit DBD. Manfaat praktis, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit DBD sehingga pengetahuan masyarakat meningkat dan pencegahan DBD dapat dilakukan sedini mungkin. Ruang lingkup penelitian. Yang pertama itu di sipil ilmu kesehatan masyarakat, khususnya promosi kesehatan. Tempat penelitian Desa Teluk Sindul, Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuasulu. Waktu penelitian Januari sampai dengan Juni 2023. Keaslian bab 2 tinjauan pustaka. Tinjauan tentang penyakit. Langsung bab 3.
bab 3 ya. Metode penelitian variabel bebas penyuluhan kesehatan pengaruh penyuluhan tentang pencegahan DBD terhadap pengetahuan dan sikap masyarakat desa Teluk Sindur Kecamatan Bika tahun 2023. Variabel terkait pengaruh penyuluhan tentang pencegahan DBD dan sikap masyarakat di desa Teluk Sindur Kecamatan Bika tahun 2023, yaitu perhatian, pengertian dan penerimaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan pertama media massa atau sosial media, sosial budaya, lingkungan dan pendidikan. Hipotesis penelitian, ada pengaruh penyuluhan tentang pencegahan DBD terhadap pengetahuan dan sikap masyarakat desa Teluk Sindur Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu. Tidak ada pengaruh penyuluhan tentang pencegahan DBD terhadap pengetahuan dan sikap masyarakat desa Teluk Sindur Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu. Desain penelitian dengan pendekatan pre-eksperimen. Perencanaan digunakan adalah on group, pre-test dan post-test. Tempat dan waktu penelitian desa Teluk Sindur Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu bulan Januari sampai dengan Juni 2023. Populasi masyarakat desa Teluk Sindur berjumlah 877 orang dengan sampel 87 orang. Teknik pengambilan confidence sampling incidental, yaitu masyarakat yang hadir pada saat penyuluhan dilaksanakan. Sumber data penelitian data primer diperoleh melalui hasil kuesioner yang diberikan dan diisi langsung oleh responden dan data studi diperoleh melalui data Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu dan Profil Puskesmas Bika. Instrumen penelitian kuesioner yang terdiri atas umur, jenis kelamin, pendidikan dan selain itu kuesioner ini juga memiliki pertanyaan untuk mengetahui tentang pencegahan DBD terhadap pengetahuan sikap ibu rumah tangga desa Teluk Sindur Kecamatan Bika. Pengolahan data, editing, pemeriksaan kelengkapan yang diisi oleh responden, coding data diberi kode, planning memeriksa kembali kemungkinan kesalahan kemudian dilakukan pembetulan atau korelasi. Scoring, pemberian nilai disesuaikan dengan skor yang telah ditentukan. Entry, memasukkan data yang telah ditemukan ke komputer sesuai dengan variabel yang ditetapkan. Analisis data, analisis univariat bertujuan menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Analisis bivariat digunakan untuk melihat hubungan antara variabel dependen atau penyuluhan kesehatan dan variabel independen peningkatan pengetahuan dan sikap masyarakat tentang pencegahan DBD menggunakan uji pilot sample test. Bab 4 hasil penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di desa Teluk Sindur Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Selasa 27 Juni 2023 dari pukul jam 8 pagi sampai dengan jam 10 pagi WIBA. Dengan responden penelitian 87 orang, terbagi menjadi 18 orang laki-laki dan 69 orang perempuan yang hadir pada saat pelaksanaan kegiatan Posbindu. Penelitian dilakukan sesuai dengan alur yang sudah dirancang oleh peneliti dengan pilihan metode ceramah menggunakan PowerPoint, media laptop, layar LCD dan pengeras suara. Hasil ujian normalitas N Tes 87, Postesnya 87, MEN 3,92, Postesnya 7,4, SDD 0,86, Postesnya 0,46, Demex 0,37, Postesnya 0,35, Detabel 0,15, Postesnya 0,15. Variabel sikap N Tes 87, Postes 87, MEN 31,51, Postes 43,66, SDD 2,68, Postes 11,97, Demek 0,25, Postesnya 8,30, Detabel 0,15, Postes 0,15. Deskripsi data demografi responden. Pertanyaan jawaban jumlah presentasi jenis kelamin laki-laki jumlahnya 18, presentasinya 20,7. Perempuan jumlahnya 69, presentasi 79,3. Umur berkisar dari 26 sampai dengan 35 tahun itu berjumlah 16 orang, presentasinya 18,4. 36 sampai 45 tahun jumlahnya 29, presentasi 33,3. Umur 46 sampai 55 jumlahnya 26, presentasi 29,9. 56 sampai dengan 65 tahun jumlahnya 15 orang, presentasi 17,2. Di atas 65 tahun jumlah 1, presentasinya 1,1. Hasil analisis pilot sample test variabel pengetahuan intervensi penyuluhan MEN SD atau PIU sebelum 3,92,
dan sudah 1,9 PLU-nya 0,0. Sesudah 7,84, SD-nya 1,27. Hasil analisis pilot sampel test variabel sikap intervensi penyuluhan NEM SD P-value sebelum 31,51, SD-nya 5,02, P-value-nya 0,00. Sesudah 43,66, SD-nya 2,44. Bab 5 pembahasan. Pengetahuan tentang pencegahan DBD sebelum dapat penyuluhan berdasarkan hasil analisis menggunakan uji pilot sampel T-test penelitian dilakukan pada 87 responden yang ada di desa Proksido, Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuasulu, bahwa nilai rata-rata sebelum dilakukan intervensi berupa penyuluhan yaitu sebesar 3,92 dengan standar deviasi 1,79 dan nilai P-value yaitu 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 5% atau 0,05. Hal tersebut menggambarkan bahwa pengetahuan pada responden masih sangat kurang mengenai pencegahan DBD. Responden banyak yang salah dalam memberikan jawaban pretest mengenai pencegahan DBD sehingga perlu untuk segera diberikan intervensi. Salah satu intervensi yang tepat adalah memberikan penyuluhan dengan metode ceramah mengenai pencegahan DBD. Pengetahuan tentang pencegahan DBD sudah dilakukan penyuluhan berdasarkan hasil analisis menggunakan uji pilot sampel T-test penelitian dilakukan pada 87 responden yaitu ada di desa Proksido, Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuasulu, bahwa hasil nilai rata-rata pretest dan post-test mengalami peningkatan sehingga dapat menjadi tolak ukur peningkatan pengetahuan responden mengenai pencegahan DBD. Dapat dilihat bahwa nilai rata-rata setelah dilakukan intervensi penyuluhan yaitu sebesar 7,84 dengan standar deviasi 1,27 dan nilai P-value yaitu 0,00 lebih kecil dari taraf signifikansi 5% atau 0,5. Hal tersebut menggambarkan bahwa pengetahuan pada responden setelah dilakukan intervensi penyuluhan mengalami peningkatan. Sikap tentang pencegahan DBD sebelum dilakukan penyuluhan berdasarkan hasil analisis menggunakan uji pilot sampel tes penelitian dilakukan pada 87 responden yang ada di desa Proksido, Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuasulu, bahwa nilai rata-rata sebelum dilakukan intervensi berupa penyuluhan yaitu sebesar 31,50 dengan standar deviasi 5,02 dan nilai signifikasi yaitu 0,00 lebih kecil dari taraf signifikansi 5% atau 0,05. Hal tersebut menggambarkan bahwa sikap responden masih kurang mengenai pencegahan DBD. Sikap masyarakat yang kurang baik mengenai pencegahan DBD tergambar melalui pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner pretest sikap yang diberikan. Dalam kuesioner tersebut mencakup bagaimana sikap masyarakat terhadap pencegahan DBD dan semuanya dapat diketahui melalui jawaban yang sudah dikerjakan responden melalui pertanyaan pretest. Sikap tentang pencegahan DBD sudah dilakukan penyuluhan berdasarkan hasil analisis menggunakan uji pilot sampel T-test penelitian dilakukan pada 87 responden yang ada di Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuasulu, bahwa hasil nilai rata-rata pretest dan post-test mengalami peningkatan sehingga dapat menjadi tolak ukur peningkatan sikap responden mengenai pencegahan DBD. Dapat dilihat bahwa nilai rata-rata sebelum dilakukan intervensi berupa penyuluhan yaitu sebesar 3,66 dengan standar deviasi 2,44 dan nilai signifikasi yaitu 0,00 lebih kecil dari taraf signifikansi 5% atau 0,05. Hal tersebut menggambarkan ada perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah penyuluhan. Pengaruh sebelum dan setelah dilakukan penyuluhan terhadap pengetahuan masyarakat tentang pencegahan DBD berdasarkan hasil penelitian dilakukan pada masyarakat desa Proksido, Kecamatan Bika. Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan hipotesis HA yaitu adalah hubungan dan hipotesis 0 HO yaitu tidak ada hubungan. Maka dari hasil analisis menggunakan uji pilot sampel test terdapat bahwa intervensi berupa penyuluhan dapat meningkatkan pengetahuan sebesar 3,92 yaitu dari 3,92 sebelum dengan penyuluhan menjadi berubah naik 7,84. Hasil uji T diperoleh P-value sama dengan 0,00 artinya secara statistik ada perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan. Dari hasil tersebut dapat disebutkan bahwa ada pengaruh penyuluhan tentang pencegahan DBD terhadap pengetahuan masyarakat desa Proksido dan juga Kabupaten Kapuasulu. Pengaruh sebelum dan setelah dilakukan penyuluhan terhadap sikap masyarakat tentang pencegahan DBD berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan masyarakat desa Proksido, Kecamatan Bika. Hipotesis dan penelitian menggunakan hipotesis A itu hubungan dan hipotesis AO yaitu tidak ada hubungan. Maka dari hasil penelitian yang dapat intervensi berupa penyuluhan dapat meningkatkan sikap sebesar 12,15 yaitu dari 31,1 sebelum
penyuluhan menjadi berubah naik 43,6 sudah dekat penyuluhan. Hasil ujian diperoleh PPU 0,00, artinya secara statistik ada perbedaan yang signifikan sebelum sesudah dilakukan penyuluhan, dan hasil tersebut dapat disebutkan bahwa ada pengaruh tentang pencegahan DBD dan sikap masyarakat yang khususnya di Mandalika Kabupaten Kapuasulu. Bab 6. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, ada pengaruh antara perlindungan kesehatan pencegahan DBD dengan pengetahuan. Diketahui hasil PPU 0,00 ada pun 0,05 dengan nilai rata-rata sebelum penyuluhan 3,92 dan nilai rata-rata setelah penyuluhan 7,84. Ada pengaruh antara penyuluhan kesehatan pencegahan DBD dengan sikap. Diketahui hasil PPU 0,05 dengan nilai rata-rata sebelum penyuluhan 31,51 dan nilai rata-rata setelah penyuluhan 43,66. Saran, hasil penelitian ini sebenarnya dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi pemerintah desa prosedur untuk bekerja sama dalam melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+ sebagai upaya pencegahan DBD. Diharapkan menjadi acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuasulu dan Puskesmas Bika dalam merencanakan program-program promosi kesehatan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya pencegahan DBD. Dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tentang pencegahan DBD. Terima kasih. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi sudah disampaikan. Tarik nafas dulu, Pak. Dulu sampai selesai nafas. Laju. Baik, sambil minum ya. Dulu. Baik, tadi sudah dipresentasikan. Jadi sabar saja nanti jawabnya ya. Jadi, baik, berikutnya Bu Sunarti, saya persilakan sepenuhnya Bu Sunarti untuk yang pertanyaan ya, terkait dengan penelitian ini. Kepada Bu Sunarti, saya persilakan. Terima kasih Mbak Evi. Yang berbahagia Pak Alisius Fajar Pamulian. Selamat hari ini sudah saya bahas dan akhir. Ada skripsi ya. Hari ini kalau bilang apakah layak atau tidak layaknya, lulus atau tidak lulusnya ya. Kemudian yang kedua sarjana kesehatan masyarakat.
berhasil itu meningkat dari sebelum penyuluhan dengan sudah penyuluhan. Berarti membandingkan. Ya. Membandingkan ya. Komparasi di sini ya. Sesuai sebelum berlaku membandingkan sebelum dan sesudah. Ya. Apakah ada pengaruh? Ya. Penyuluhan itu terhadap pengetahuan masyarakat. Bisa meningkat, bisa menurun. Dilihat dari hasilnya. Selama penelitian itu banyak kendala. Apa yang dikira? Yang pertama-tama kendalanya itu mengumpulkan masyarakat. Karena kalau masyarakat di sana itu kalau katanya mengumpul daun keraton. Oh, Jadi mereka kesibukan mereka kalau pagi-pagi itu turun ke ladang dulu ke kukunya metik keraton. Jadi itu kesulitan yang pertama. Jadi harus membuat janji sebelum kita biarkan di sini pada pesertanya seminggu. berapa? Ya Bu, Banyak pesertanya. 87 orang. Ya, dalam ada juga. Ya. Itu dikumpul jadi satu sesi. Dia di dua. Yang pertama kan tes dulu kan, habis itu proses dua sesi. Penyuluhannya 2 kali. 2 kali Bu. Penyuluhannya 2 kali. Enggak, punya sekali ya. Punya sekali. Heeh. Habis itu kedua itu tinggal mengasihkan lembar. Langsung hari itu juga. Enggak, kurang lebih berjarak 2 minggu ke seminggu. Berarti Bapak kasih pretest dulu. Ya. Kemudian penyuluhan. Setelah itu 2 minggu kemudian baru kasih prosesnya. Prosesnya. Berapa pertanyaan untuk pengetahuan ini Pak? Ditanyakan seputar perbedaan DBD. Pemikiran nasional. Untuk ada 10 pertanyaan itu. Ini kan ada jawabannya iya, tidak, dan tidak tahu. Kalau yang menjawab tidak tahu itu dikasih nilai berapa? Yang tidak tahu. Kalau saya jawabnya tidak tahu, dikasih nilai skor berapa? Ini kan skor berapa? 0. 0. Kalau tidak, Yang maksudnya dia tidak tahu. ya. Kan di sini ada iya, ada tidak tahu. 3 kelompok ya, jawabannya kan. Berarti 0, tidak itu berarti 0 juga atau 1? 1. 1. Iya berarti 2. Ada rekapnya Pak. Tinggal. Nanti dilampirkan rekapnya. Ya. Sama SPSS ini. Dalamnya.
punya tuntutan kemarin itu saya lupa saya. Iya, ikut aja itu format ininya tuh Pak. Oh, Iya, jadi di bab 4 hasil itu yang pertama kan gambaran umum, yang keduanya itu analisa univariat. Nah, tampilannya adalah pengaruh penyuluhan pengetahuan sebelum perlakuan gitu ya Pak ya. Sebelumnya, nanti sesudahnya. Ya, jadi Lalu yang dikombinasi baru ya, yang yang divariatkan dibandingkan. sebelum sesudah. Nah, Mana dari sini ya. Kalau yang ini kan Bapak uji normalitas ini tidak usah. Jadi untuk menentukan dia normal atau tidak, datangnya Bapak dari mana ini? Uji halaman 76. Uji normalitas data yang ditampilkan itu malah nilai M, min, tanda deviasi maksimal dan tabel. Tabel ini maksudnya tabel apa Pak? yang nomor 26. Halaman 76 ada uji normalitas data. Untuk menentukan normal atau tidak data itu kan ada 9 ketentuannya itu. Dari tabel Pomodoro, Sakirowir. Ini hasil dari revisi khusus Iya, ini kan ada tulisan D tabel, D maksimal. Jadi angka yang 0,15 ini dapatnya dari mana? D apa? D maksimal. ini tabel juga. Makanya kan tidak ada lampiran SPSS, makanya nggak tahu ini dapat angkanya dari mana gitu kan. Kalau ada lampiran sih bisa ngintip, oh ini ternyata misalnya dari angka Pomodoro, dari angka Sakirowir. Jadi untuk menentukan uji normal atau tidak data itu dari tabel. Kan kita SPSS itu kan nanti ada analyze, descriptive, explore. Nanti akan ada silangan normalitas data, normalitik of variance ya kalau nggak salah Pak ya. Normalitas data disuruh dicentang, nanti keluar dia Pak angka nilai min, median, kayak di situ banyak. Ada kolom statistik dan standar error ya di barisnya itu tabel apa ya Pak? Yang tidak dilampirkan. Iya, makanya ada apa? Standar deviasi. Iya, jadi itu ada dari bisa dari kurvanya, bisa dari diagramnya, kurvanya tuh menceng atau seimbang gitu beberapa parameternya. Bisa dilihat dari tabel. Kalau ini lebih besar dari 50 berarti dia Pomodoro. Kalau nilai signifikannya di atas 0,05 berarti dia normal. Kalau di atas ya. Kalau kurang dari 0,05 berarti datanya tidak normal. Makanya
D-nya itu adalah rekapitulasi hasil. Kalau di pembahasan terakhirnya adalah pembuatan penelitian. Nah, sudah di situ berarti langsung ke kesimpulan dan saran. Jadi ini kalian. Kalau mau dibuat ini variannya berarti Bapak buat poin satunya karakteristik respondennya ya. Berarti berdasarkan apa karakteristiknya? Ya, berdasarkan jenis kelamin, umur, apa lagi ya? Sesuai dengan kuesionernya ya. Nah, karakteristik responden ini berdasarkan identitas respondennya ini. Berarti umurnya, pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin. Ada jenis kelamin. Oh, ini misalnya ini. Ya. Berarti yang Bapak jelaskan itu ada 4. Umur, ya. Umur, pendidikan, pekerjaan, dan jenis kelamin. 4 karakteristiknya. Nah, itu Pak ya. Iya, cepat ya saya ngomongnya. Kesimpulan itu yang pertama nanti karakteristik, yang kedua univariatnya tadi berarti distribusi responden sebelum penyuluhan. Yang ketiganya distribusi responden setelah penyuluhan. 3 berarti ada kan kesimpulannya? Yang pertama adalah karakteristik. Ya, karakteristiknya ada 4 berarti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, ini dari kuesioner ya saya melihatnya. Umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan. Oke, yang keduanya distribusi responden sebelum penyuluhan. Yang ketiga setelah penyuluhan. Distribusi responden setelah penyuluhan. Yang sebelum penyuluhan itu setelah penyuluhan. Apa kata itu distribusi responden ya? Kalau yang divariatkan pengaruh penyuluhan kayaknya ya kayak tadi kan. Pengaruh penyuluhan sebelum penyuluhan. Ini variatnya apa judulnya itu ya? Judul tabel. Judul tabelnya itu Pak. Distribusi responden sebelum penyuluhan. Distribusi responden sebelum penyuluhan. Benar kan? Sesudah itu. Yang keduanya distribusi responden setelah Sesudah penyuluhan. Nah, kemudian yang ketiga, keempat, pengaruh penyuluhan Terhadap sebelum pengetahuan. terhadap pengetahuan Pengaruh sebelum penyuluhan. dan setelah Yang tabelnya tadi pengaruh penyuluhan. terhadap sikap pengetahuan di situ. Ya. Pengaruh penyuluhan terhadap sikap Iya, Pengaruh penyuluhan terhadap terhadap pengetahuan pengetahuan dulu. pengetahuan. sebelum dan sesudah penyuluhan. Nanti di tabelnya itu sebelum dan sesudah Oh ya, bedanya ya kan, ada perbedaan. ini yang kesimpulannya tadi. Kesimpulannya. Terus itu Yang kedua, yang kelima berarti ya. Yang kelimanya pengaruh penyuluhan terhadap sikap sebelum dan sesudah penyuluhan. Kesimpulan sama dengan tujuan penelitian. Iya sama dia, cuma karena dia ini di univariatnya di aja Pak. Sebenarnya 2 aja kesimpulannya tuh, pengaruh penyuluhan aja. Coba lihat tujuan khususnya. 3 bisa buat 3. 3 lah Pak. Itu 3. Deskripsikan 1, 2 pengaruh. Nah, Tujuan 3 jadi ini banyak. 5 dia jadi pertama karakteristik, distribusi kedua distribusi penyuluhan. pengetahuan dan sikap sebelum penyuluhan, yang ketiganya distribusi
tim penguji. Berikutnya kepada Bapak saya persilakan untuk menguji maupun memberikan kritik saran untuk kebaikan skripsi saudara Alesius Fajar Panggilan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Soebul ya, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya yang berbahagia saudara Alesius Fajar Panggilan yang hari ini melaksanakan ujian skripsi. Jadi kita balik lagi ke bab 1 nih Pak ya. Jadi ternyata bab 1 juga bermasalah. Mengapa bermasalah? Rumusan ini ada dua Pak. Ada pernyataan masalah, kemudian ada pertanyaan penelitian. Ini tidak ada ini tiba-tiba rumusan masalah. Pernyataan masalahnya mana? Coba lihat halaman mana? Rumusan masalah, ya, pernyataan masalah, kemudian keduanya ini pertanyaan penelitian. Ya. Pernyataan penelitian itu dan pertanyaan penelitian itu yang jadi judul Pak. Nah begitu. Bisa paham ya? Pernyataan masalah itu, mengapa masalah ini diteliti gitu kan? Harapannya apa sebenarnya? Kenyataannya apa? Nah, itu yang di pernyataan masalah. Desain dan solen ya. Harapan, kenyataan. Dibuat di pernyataan masalah. Kemudian baru pertanyaan penelitian. Itu Pak ya. Kemudian pertanyaan penelitian sebenarnya bagaimana pengaruh penyuluhan ya? Atau apakah pengaruh penyuluhan terhadap, ini tidak usah kasih tentang lagi ya? Tentangnya dihapus. Tentang. Karena kalimatnya lancung. Misalnya pengaruh penyembuhan pencegahan kan langsung saja kan ya? Kecuali dia kalau diletakkan di belakang. Misalnya pengaruh penyuluhan penyuluhan kesehatan terhadap pencegahan demam berdarah tinggi, ya, tentang pencegahan ya, pengaruh penyuluhan kalau dia pakai tentang di belakang ya. Ini tentangnya dihapus saja. Ini kan karena ya mengapa? Karena ini kan langsung pada penyuluhan tentang dirinya. Kecuali Bapak masukkan di situ pengaruh penyuluhan kesehatan. Begitu ya. Itu perbedaannya. Nanti di pertanyaan halaman 6 itu di pertanyaan penelitian bagaimana pengaruh penyuluhan pencegahan DBD terhadap pengetahuan dan sikap masyarakat di desa. Itu yang buat pertanyaan penelitian ya. Yang dari judul ini. Nanti di judul ini pertanyaan penelitiannya bagaimana pengaruh di sini saya tulis ya. Bagaimana? Ya. Mana pengaruh penyuluhan? Yang di sini saya pindahkan sini. Ini jadi pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian. Sebenarnya tadi sudah banyak di tujuan umum kan untuk mengetahui pengaruh penyuluhan pencegahan. Ini kan sudah ada nih sebenarnya. Ya. Kemudian karena sudah banyak dijawab tadi dijelaskan oleh Bu Sunarti di halaman di kesimpulan, karena di penelitian ini kan menjawab tujuan. Coba lihat tujuannya apa Pak? Tujuan khususnya halaman 6. Ya di kesimpulannya itu jawab apa? Deskripsikan itu. Paham maksudnya?
Berarti untuk mengetahui pemahaman kali. Iya, untuk mengetahui pengetahuan dan sikap. Itu saja dijelaskan. Untuk mengetahui Iya, pengetahuan dan sikap. pengetahuan dan sikap. Berapa pengetahuan sebelum, berapa pengetahuan sesudah, kan begitu ya. Jadi menyangkut dengan musnad. Di kesimpulan, karena dia tujuan khususnya ada 3, maka juga kesimpulannya harus dari 3. Nah, mungkin jadi 5 kan? Ini jadi banyak jadinya kan? Seharusnya yang penting ini harus segaris. Artinya dari mulai tujuan, proses, sampai pada kesimpulan. Itu harus sama. Begitu. Bisa dipahami ya? Jadi, Mohon maaf Pak, dicoret ya Pak. ya saya coret nih. Ya, nanti. Saya lupa. Kemudian yang kedua, coba lihat di masalah 6 ini pengaruh penyuluhan pencegahan ya DBD terhadap pengetahuan masyarakat. Ini jelaskan pengaruhnya gimana pengaruhnya. Kalau sebelum dan sudah pengetahuan masyarakat ini berapa pengaruhnya, berapa perbedaan sebelum dan sesudahnya, selisihnya itu berapa minnya, kemudian VVB-nya berapa. Bisa dipahami ya? Jadi sebelum dikasih penyuluhan macam mana pengetahuan mereka kita. Betul, pengetahuan sebelum sudah itu. ya. Kemudian sama juga di C. Jadi ya, cukup kesimpulannya 3 sesuai dengan tujuan penelitian. Jelas Pak ya? Jelas. Kemudian tadi sudah Bu Sunarti sampaikan uji validitas ya. Ada yang validitas sudah ya. Nah, demikian juga nanti di rekapitulasinya belum ada ya? Belum. Rekapitulasi. Rekap itu terkait dengan variabel bivariat yang berhubungan mana, variabel mana yang berbeda sebelum dan sudahnya. Kemudian coba halaman 79. 79. Nanti dibuat, dideskripsikan tabelnya. 79. Tabel berapa? Tabel 1.8. Yang ini Pak ya? Ya, tabel. Seharusnya tabel sesuai dengan babnya ya. Bab 4, tabel keberapa, urutan keberapa. Coba di halaman 79 ya. Nah, ini kan bab 4 ya. Nah, ditulis nanti tabel 4 titik berapa. Babnya tadi, ini kan bab 4 ya? Iya. Nah, bab 4, kemudian baru dijelaskan di bawahnya itu dijelaskan. Kalau ini kan orang nggak tahu apa ini gitu. Nah, jelaskan apa dengan apa. Ya, minnya sebelumnya berapa, sesudahnya berapa, kenaikannya berapa, V-value-nya berapa. Kan kalau dia min ini kan menunjukkan adanya perbedaan sebelum dan sesudah. Kalau dia V-value menunjukkan signifikansinya, pengaruhnya. Ada enggak pengaruhnya? Ada perbedaan, ada pengaruh. Ada juga berbeda tapi tidak berpengaruh. Yang ini kan berbeda dan berpengaruh. Kan begitu ya. Nah, karena ada perbedaannya. Tadi dari 3,94 meningkat menjadi 7,84. Berapa perbedaannya ini? Sehingga nanti yang Anda bahas ini di penelitian itu cukup luas saja. Perbedaan dan pengaruhnya tadi di pengetahuan dan perbedaan antara sikap dengan penyuluhan tadi. Tapi ini banyak nih malah ya. Seharusnya di pembahasan dua saja kan gitu ya. Demikian juga yang tabel 1.9 ini ya. Nanti juga dibuat nanti ya. Nah, nanti di halaman 80 itu buat rekapitulasi, tapi yang berhubungan itu mana tabelnya ya. Nah, bisa tulislah rekapitulasi hasil bivariat ya. Kemudian di bab pembahasan tadi Bu Sunarti sudah sampaikan pada bab 4 itu ada gambar dulu lokasi penelitian ya.
Jadi yang ini tadi dipindahkan ya, pindahkan. Kemudian di pembahasan ini cukup 2 saja. Pengetahuan masyarakat setelah lakukan penyuluhan itu perbedaannya. Jadi mengapa? Tapi di sini pun belum juga terjawab nih sebenarnya. Mengapa ada perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah? Menurut asumsi peneliti apa teorinya? Atau Anda jelaskan mengapa pengetahuan itu bisa bertambah? Kan ini poin-poin dan hidup yang begitu dijelaskan. Jadi harus dijelaskan mengapa dia bisa berubah. Betul. Mengapa pengetahuan bisa berubah gitu kan? Mengapa? Terpengaruh dari karena penyuluhan tadi. Iya, di intervensinya kan ada juga yang tidak berubah. Iya. Tapi ada juga yang berubah. Kan gitu. Ini berubah dan berpengaruh. Nah, mengapa? Begitu. Apa sebab? Mungkin metodenya yang bagus, suaranya yang lantang, improvisasi, cara menjelaskannya, banyak pertanyaan, masyarakat menganggap itu informasi penting, gitu kan? Sehingga itu yang menjadi indikator terjadinya perubahan pengetahuan dan memiliki pengaruh, gitu. Nah, asumsi peneliti nanti disampaikan di situ juga temuan peneliti, kan begitu. Nah, kalau ini kan hanya jelaskan saja hubungan kan gitu ya. Hubungannya baik-baik saja kan gitu ya. Hubungannya gelap kan pengaruhnya gelap. Kan gini tidak terjawab kan? Nah, jadi cukup itu saja. Jadi supaya jelas itu. Oh, menurut nanti penelitian Bapak ini bisa dikutip oleh orang lain. Jadi hasil penelitian ini betul ternyata bahwa menggunakan metode penyuluhan saja bisa meningkatkan pengetahuan kan begitu. Tidak perlu rumit-rumit kan begitu. Cukup sini penyuluhan sana penyuluhan. Itu nanti kalau direkomendasi ke puskesmas sebaiknya puskesmas melakukan itu kan begitu. Kumpulkan orang di kampung malam atau siang kan, kasih layar tancap misalnya, diam cukup baru penyuluhan kan tentang DBD kan bisa kan gitu ya. Demikian juga sikap, ini kan sikap juga terjadi perubahan kan. Ada perbedaan nggak nih sikap ini? Ada ya? Yang D. Ya. Halaman 45 ya? 5. Ya, sebelumnya berapa? 3,92 ya. Sudah naik menjadi 7,84 ya. Sikap ini terjadi kenaikan. Tadi mungkin tidak terlalu mendukung, dengan ada penyuluhan, kemudian dia mendukung kan gitu. Karena misalnya pentingnya mengubah sikap tadi, misalnya dia tidak terlalu peduli, menjadi lebih peduli. Tadi kurang perhatian terhadap DBD karena ada kasus kematian mungkin kan. Jadi mereka memiliki sikap yang berubah terhadap penyuluhan DBD ini kan begitu. Ini juga harus disampaikan dalam penelitian. Kan ini aja menjelaskan ada perbedaan secara statistik. Iya betul, statistik memang ada perubahan, ada pengaruh gitu ya. Tapi mengapa? Mungkin bahasa yang Bapak sampaikan kita penyuluhan romantis mungkin kan ya, atau menyenangkan kan gitu ya. Ada humor, ada gurauan, ada candaan, sehingga masyarakat itu menjadi senang gitu ya. Maka mereka mengubah tadi pengetahuan sudah baik, kemudian mengubah sikapnya untuk lebih hati-hati terhadap penyakit DBD ini karena tadi membawa kematian, risiko besar. Gitu. Ini pencegahan kan sebenarnya murah dan mudah kan begitu ya. Misalnya tadi mengeliminasi sarang nyamuk misalnya kan. Jadi Bapak Ibu perhatian supaya harapannya adalah tempat yang tergenang air kita basmi kan begitu ya. Supaya tidak terjadi atau tidak ada sarang nyamuk di tempat Bapak Ibu kan begitu ya. Sehingga mereka juga perhatian dengan penyuluhan ini, sehingga mereka melakukan nanti perubahan perilaku, perubahan tindakan gitu ya. Dari tahu, mau dan mampu. Dia sudah tahu, dia mau, tapi tidak mampu kan gitu ya. Jadi dia kan udah tahu bahaya DBD ini. Kemudian dia mau, tapi melakukan itu tidak mampu. Mudah-mudahan harapannya adalah setelah dia tahu, mau, dia mampu melakukan. Begitu. Karena ini bukan tanggung jawab puskesmas, tanggung jawab
orang kesehatan, tetapi tahunnya bersama kan begitu. Karena ini tahun bersama, jadi Bapak Ibu itu diharapkan juga memiliki perhatian yang sama. Nah, baru nanti disarankan itu di situ Pak. Nah, saran tadi berdasarkan hasil penelitian. Kan enak penelitian kan? Nah, ya, jelas kan. Kemudian daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini abjadnya ya mohon maaf nih Pak, tunggal langgar maksudnya. Ya. Ada A bawah A. Nampaknya tidak konsentrasi. Nah, nanti tolong yang anonim ini kan sebenarnya buku profil kesehatan Bika ya. Nah, tulis saja profil puskesmas Bika kan gitu ya. Tahun berapa? Tahun 2022. Iya. Jadi bisa jadi anonim kan gitu ya. Nah, tahun 2000. Gitu. Iya, alfabetis. Jadi A, B, ya. Nggak boleh tunggal langkah. Jadi nanti lampirkan juga SPSS-nya, bisa dibaca ya. Iya, kemudian ya rekapnya. Mungkin itu saja Pak Syekh. Terima kasih Pak. Saya kira sudah hampir dibahas tuntas oleh Pak Ibu juga berusaha mengoordinasikan, tapi kalau saya lihat iparnya cukup banyak. Karena Lebih paling Pak. Ya. Tadi dilengkapi kayak misalnya di sini adalah output SPSS, kemudian master datanya juga master data data penelitian itu dicantumkan juga dilampirkan seperti kemudian data penelitian apa? Data hasil penelitian itu dalam bentuk Excel atau SPSS supaya itu di print out juga. Ya tadi menarik ya, karena ini kan membahas tentang perbedaan pengetahuan sikap sebelum dan sesudah penyuluhan Pak. Jadi memang harus dibahas memang apa bisa berbeda. Secara teori bagaimana, kemudian di sini Bapak sudah menjelaskan teorinya seperti ini. Kemudian dari hasil penelitian bahwa di sini Bapak menyebutkan nilai rata sebelum dilakukan intervensi berupa penyuluhan yaitu 3,92 dengan standar deviasi 1,79 dengan nilai P sekian dan standar intervensi sekian. Harusnya Bapak menjelaskan juga sebelumnya berapa, sesudahnya berapa, gitu Pak. Di sini baru sebelum penyuluhan saja yang Bapak bahas, tapi sudah penyuluhannya nggak dibahas. Nah, bandingkan juga dengan hasil penelitian orang lain yang variabelnya sama dengan topiknya sama juga. Kalau di sini adalah tentang demam berdarah, cari juga penelitian orang lain yang membahas tentang demam berdarah dengan pengetahuan dan informasi. Saya kira cukup banyak juga. Coba bandingkan juga dengan yang mereka ya. Ini ujian menggunakan uji apa nih Pak? Uji statistiknya? yang tes aja Pak. PRT test ya, PRT test gitu ya. Itu uji apa Pak? Untuk uji beda Pak ya. Beda kan? Beda. Bahas masalah beda dan pengantar ya Pak. Ya. Jadi bedanya kan gitu. Sebelum penyuluhan sekian, setelah penyuluhan sekian. Nah, peningkatan enggak? Nah dari peningkatan ini apakah memang secara statistik bermakna atau tidak? Makanya diuji dengan p-value tadi melihat p-value-nya. Oh ternyata p-value-nya kurang dari 0,5. Artinya signifikan bahwa perbedaan ini bermakna nih. Ya. Sudah dibilang Pak Ibu bahwa mungkin berbeda, tapi tidak bermakna gitu. Dengan melihat p-value-nya. Jadi kalau di sini sudah berbeda dan bermakna nilai p-value-nya. Jadi memang nyata perbedaannya. Sama halnya misalnya kita mungkin melihat tentang properti stunting. Katakanlah di Pusibo adalah Dinas Kesehatan Pusibo menyatakan bahwa properti stunting setelah survei adalah katakanlah 26%. Kemudian Bapak survei sendiri 25%. Kan beda 1% Pak ya? Ya. Apakah beda ini bermakna secara statistik atau tidak? Itu harus dibuktikan Pak. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi beda di sini adalah beda secara statistik
dan beda secara absolut juga seperti itu. Saya kira nggak perlu saya terlalu dalam lebar, itu sudah dibahas semua pemilu 1 dan KLP itu. Berikutnya skornya 5 menit Pak, karena akan melakukan penilaian, bisa dihitung di luar sementara ya. Nggak usah jauh-jauh. Iya, yang jauh bisa panggil. Pak, pengaruh terhadap pengetahuan dan sikap masyarakat di desa Tulus Kecamatan di Kabupaten Kapuas tahun 2023. Menurut Bapak, setelah pengalaman banyak jawab tadi, kira-kira dapatnya berapa nilainya? Kayaknya sih karena saya berkaitan dari Baik, Pak. Karena Bapak prediksinya NB, jadi memang maksudnya revisi Pak ya? ya. Nah, Bapak revisi saja perbaikan yang diminta oleh penguji maupun oleh pemilih, ya, supaya ya skripsinya rapi, sistematis, dan kalau baca juga menarik gitu. Bisa cepat untuk kalau baca, oh ini hasilnya misalnya, oh ini hasilnya. Nah, berdasarkan pengujian penilaian dari penguji, total skornya adalah 240,25. Jadi kalau dirata-ratakan itu adalah 80,1. 80,1 ini masuk ke batas bawah dari nilai A. Jadi ya kalau lebih 9 saja sudah masuk B Pak. Jadi prediksi Bapak ya kurang lebih ya mendekati dengan A itu Pak ya. 80,1 jadi sudah masuk ke dalam A dan dinyatakan lulus. Selamat Pak ya. Berikutnya adalah yang harus dilakukan revisi ke penguji dan peneliti dan buat juga artikel Publikasi. untuk publikasinya. Artikel Pak. Kalau bisa lihat saya di jurnal yang mencoba baca artikel itu kurang lebih seperti formatnya. Cuman website kita ini sedang Bisa dikirim Pak. nanti mungkin formatnya saya kirim aja Pak ya. Boleh. Nanti Nah, Bapak revisi. Mungkin nanti akan mengirim contoh Ya, betul. Itu dari Sumatera dan B. Sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan Pak? mungkin saya menyampaikan saya ucapkan terima kasih kepada dosen bimbing pentambahan yang kedua yang sudah saya tadi atas koreksiannya, atas masukan. Saya menyadari bahwa saya banyak kekurangan nih Pak, lalu kesibukan juga ya kan, mana saya baru pulang dari Pontianak, kebetulan pas satu bis kemarin berangkat ke Pontianak, dia bawa kucing lagi kan. Mungkin saya menyadari kekurangan saya berusaha untuk memperbaiki nanti ke depannya. Saya akan memperbaiki harus dari sekretariat saya, dan saya mau juga ke dosen pembimbing untuk membimbing saya nanti untuk ke depannya lebih baik lagi Pak, biar nanti tetap Pak skripsinya lebih enak dibaca, lebih mengenal Pak. Mungkin saja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kalau tidak ada yang mau disampaikan, kita tutup untuk sidang skripsi hari ini. Selamat sore. Selamat Assalamualaikum.